21066602 dari STKIP Budidaya Benjai, konsentrasi pada program studi administrasi pendidikan. Saya pengampu mata kuliah perilaku organisasi pada semester 2 atau semester genap tahun akademik 2024-2025. Terima kasih. Selamat pagi mahasiswa semua. Pagi, Pak. Sehat-sehat? Sehat. Puasa semua? Puasa. Bagus. Aman lah ketua kelas ini? Semangat. Data mahasiswanya hadir semua? Hadir, Pak. Sudah saya data semua kehadirannya. Bagus ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sama kalian semua, bahwasanya minggu depan kita Zoom ya, melalui Zoom. Nanti linknya akan saya berikan melalui grup Ya. Kenapa, Pak? Ya, kebetulan saya minggu depan tanggal berapa itu? Minggu depan tanggal 13 ya? Iya. Saya di Jakarta, ada urusan penting. Nah, nanti kita langsung Zoom saja ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita seperti biasa kita beri tes dulu. Ambil kertas selembar ya. Soalnya nggak banyak, cuma 5 ya. Soal cuma 5 aja. Ini pertemuan ke-5 ya. Apa ya? Ya. Silakan pilih jawaban yang benar. 3 menit ya. 3 menit. Jangan dulu tengok-tengok Google. Kerjakan aja sesuai dengan kemampuanmu. Kita bukan mau cari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Kalau salah nanti diperbaiki. Jadi kita calon-calon guru, kamu calon-calon guru harus jujur, karena jujur itu salah satu kompetensi personal guru, personal competence. Ya, jawab saja kemampuanmu seperti apa. Ya, waktu tinggal 2 menit. Kita kuliah waktu ini tidak lebih dari 30 menit saja, tapi saya akan terangkan kunci-kuncinya. Nanti file saya bagikan, kalian pelajari di rumah. Nah, karena saya mau rapat nanti. Jadi kita tidak lebih kuliah hari ini tidak lebih dari 30 menit, paling 20 menit ya. Oke, sekian ketua kelas. Nanti kumpulkan ya. Nanti saja, nanti diserahkan kepada ketua kelas jawabannya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kuliah kita. Baik. Ya. Materi kuliah kita pada hari ini adalah mengenai komponen-komponen keefektifan organisasi. Ya. Organizational effectiveness components. Saya nggak sering pakai bahasa Inggris, ya. Memang kalau kita mau berkelas lebih tinggi, berkualitas, kita harus bisa mengadopsi bahasa asing. Supaya kalian tidak merasa aneh. Kenapa harus pakai bahasa asing? Baik. Nah, sebelum saya buka materi ini, saya mau tanya dulu. Komponen itu apa? Siapa tahu? Ya, coba. Berdiri, ya. Komponen adalah bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan atau sistem. Iya, bagus. Silakan dulu.
Itulah komponen. Kalian punya sepeda motor nggak? Punya. Nah, busi, mesin, knalpot, segala macamnya itu komponen. Apabila satu komponen lumpuh, satu komponen tidak bisa berfungsi, apa jadinya? Contoh busi nggak jalan, bisa kereta nggak? Bisa hidup nggak sepeda motornya? Enggak. Minyak nggak ada, bisa nggak? Enggak. Berarti komponen itu adalah bagian-bagian yang secara keseluruhan saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Baik, bagus. Memang tidak salah, kelas ini pintar-pintar. Semua dosen mengaku seperti itu. Baik, ya. Kemudian efektif. Apa itu efektif? Ya, Efektif adalah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. that's right. Bagus. Mencapai tujuan, efektif. Ya, efektif. Baik. Selalu ada berdekatan. Orang selalu mengatakan kamu harus efektif sama efisien dong. Kan begitu ya? Kan sering. Coba, siapa yang tahu efektifnya itu apa? Silakan. Jadi Pak, yang dimaksud dengan efektif dan efisien yaitu pengelolaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan juga uang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. That's right, bagus. Itu efektif, efisien. Ya, jadi di dalam manajemen, di dalam manajemen ada namanya organisasi. Di dalam organisasi itu ada namanya administration, ada manajemen, ada birokrasi, ada yang dinamakan leadership, kepemimpinan, ada yang dikatakan decision making. Semua komponen ini harus diberdayakan secara maksimal. Nah, kalau sudah maksimal, maka pelaksanaannya dinyatakan secara efisien. Nah, baik. Sekarang supaya lengkap, apa yang dimaksud dengan keefektifan organisasi? Iya. Efektifan organisasi adalah organisasi mampu mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. That's right, duduk. Itulah. Besok kalau kalian jadi guru, selalu kalian sampaikan kepada siswa kalian pelajaran yang akan dipelajari minggu depannya sudah disampaikan hari ini untuk dipelajari oleh siswamu. Itu dikatakan dengan effective learning reaction, reaksi belajar. Sehingga dengan mahasiswanya, dengan siswa yang mempelajari itu di rumah akan memudahkan terlaksananya pembelajaran. Oke, sekarang komponen-komponen keefektifan organisasi itu seperti apa? Ya, seperti apa komponen-komponen? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, untuk mengembangkan kognitif mahasiswa pada topik ini dan dijelaskan tentang komponen organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi, kriteria keefektifan organisasi dalam koridor komponen-komponen keefektifan organisasi. Nah, jadi seperti apa nuansanya? Ya. Baik. Oke. Nah, apa itu komponen? Keefektifan organisasi mengacu pada sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berapa komponen utama dalam keefektifan organisasi? Jadi untuk supaya komponen-komponen itu bisa terlaksana dengan baik dan benar, ingat dengan baik dan benar, ada banyak komponen-komponen atau beberapa komponen yang harus dikerjakan. Nah, kalau kampus kita ini tujuannya kemana? Untuk mencerdaskan mahasiswa di bidang atau pada kuliah masing-masing, mencerdaskan bidang keilmuan. Organisasi harus memiliki tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai untuk menjadi efektif. Jadi tujuan dari organisasi itu mau ngapain? Ya, contohnya seperti misalnya kalian mau berumah tangga. Itu juga organisasi, ada suami, ada istri. Nanti mau tujuannya mau ngapain? Jadi semuanya setiap langkah-langkah itu harus punya tujuan. Struktur organisasi, ya. Struktur organisasi, struktur yang jelas dan sesuai dapat membantu kalian distribusi tugas, koordinasi, dan komunikasi efisien. Contoh di sekolah ada kepala sekolah,
Adik wali? Ya. Nah, jadi struktur organisasi artinya bagaimana tugas pokok dan fungsi atau tupoksi daripada orang-orang yang ditunjuk itu, ya, yang ditunjuk itu bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan. Nah, oke, ya, sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi supaya tujuan organisasi itu sudah tercapai, maka orang-orang yang ada di organisasi itu, orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas di organisasi itu harus yang berkualitas, sesuai dengan kompetensinya. The right man in right place. Orang yang benar pada tempatnya. Ya. Kalau misalnya ada makanan dibuat di dalam tempat atau piringan kotor, mau nggak makan? Karena tidak sesuai dengan tempatnya. Ya. Kemudian proses kerja. Nah, di dalam kerja itu harus ada kerjasama antara satu dengan yang lain. Karena tujuannya satu, ya, sama. Kepemimpinan yang baik. Pemimpin itu harus bisa menjadi contoh. Di dalam organisasi ada pimpinan harus memberikan contoh kepada bawahannya, berikan teladan kepada bawahannya. Dan pemimpin itu tidak boleh mengambil keputusan gegabah. Ya, harus berdasarkan pertimbangan. Komunikasi yang efektif. Nah, pemimpin itu dalam organisasi, semua yang ada dalam organisasi itu harus berkomunikasi secara efektif. Jangan saling menyinggung perasaan. Ya, membangun komunikasi yang baik antar sesama dalam organisasi. Kemudian, apakah organisasi itu sudah mencapai tujuan? Perlu dievaluasi. Yang dievaluasi apa saja? Program-programnya perlu dievaluasi dan direevaluasi. Apakah program-program itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Nah, faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan organisasi, kepemimpinan, budaya organisasi, strategi yang tepat, sumber daya, komunikasi, inovasi, dan perubahan kualitas produk dan layanan. Ini nanti saya bagikan banyak kepada kalian itu supaya dipelajari. Kriteria efektif organisasi. Nah, tujuan tercapai, kinerja finansial, kepuasan pelanggan, inovasi dan pengembangan, kinerja karyawan, efisiensi operasional, stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Apa kesimpulan daripada komponen-komponen organisasi itu? Keefektifan organisasi. Jadi kesimpulannya adalah keefektifan organisasi dapat diukur dari sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan efisien. Ya, seperti dalam manajemen itu ada ada 5M, money, method, mesin, method. Nah, ini sudah efektif nggak? Digunakan untuk mencapai tujuan. Dan sudah efisien nggak? Artinya efisiensi ini 5M tadi ini sudah diberdayakan secara maksimal apa belum? Itu maksudnya. Ya. Nah, melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal serta adanya komunikasi dan kolaborasi. Nah, kolaborasi. Di sini komunikasi dan kolaborasi ini dikatakan dengan perilaku organisasi. Ada kerjasama, ada komunikasi, kan gitu ya. Kalau dalam komunikasi misalnya nggak ada yang ngomong-ngomong, berarti nggak cakapan, ya. Nah, mungkin ada masalah, ya kan. Nah, oke. Organisasi yang efektif mampu beradaptasi dengan perubahan, menjaga motivasi anggota dan mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu dekat. Menjaga motivasi anggota bagaimana maksudnya? Coba kita sharing. Bagaimana? Menjaga motivasi. Ini menjaga motivasi. Kadang-kadang ada orang, wah aku punya ide gini. Datang kawannya, jadi sebenarnya kalian tuh pintar-pintar. Kadang-kadang ada mau bertanya, takut nanti ada kawan yang bilang, nanya, ya kan? Nah, itu namanya tidak menjaga motivasi. Ya, oke. Nah, sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Belum bisa dipahami? Nah, next week lecture, ya, perkuliahan minggu depan, school organizational development,
Jadi saya sekilas menerangkan bahwa minggu depan yang untuk daring, ya, saya nanti kita daring dari Jakarta, saya dari Jakarta ya. Nanti saya kasih linknya melalui grup WA kita. Ya, saya akan hari ini jelaskan sedikit mengenai School Organizational Development, pengembangan organisasi sekolah. Nah, supaya kalian gampang memahaminya, ya, bagaimana sih pengembangan organisasi sekolah itu? Kalian punya sekolah nggak dulu? Punya kan? SMP di mana, SD di mana, SMP, SMA di mana? Coba bayangkan. Bagaimana perkembangannya? Sekolahmu itu misalnya perkembangan gedungnya, ya, apakah pertambahan gurunya, apakah gurunya suka gonta-gonta ganti, ya kan? Udah berapa menit kita? Hah? Udah berapa menit kita kuliah? Udah 5 menit ya? Ya, saya sebentar lagi ya, karena saya mau rapat sama yayasan ya. Nah, jadi nanti file ini saya bagikan, kemudian pengembangan organisasi sekolah. Ya. Organisasi itu kan sudah kita pahami adalah kumpulan orang banyak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian pengembangan organisasi sekolah bisa saja dikatakan bertambahnya organisasi-organisasi ada di sekolah itu. Organisasi di sekolah yang ada apa saja? OSIS. Apa kepanjangan OSIS? Organisasi siswa internasional sekolah. Organisasi siswa internasional Sekolah. Siapa di sini jadi ketua OSIS? Anggota OSIS? Nah, kegiatannya apa saja Kak kemarin? Kegiatan OSIS apa saja? Pesantren Kilat, apa lagi? Isra Mi'raj, Hari Buruh. Nah, itu salah satu juga faktor-faktor yang bisa mengembangkan organisasi sekolah. Ya, jadi minggu depan nanti ini coba dipelajari lagi. Kemudian School Organizational Development ini juga kalian buka-buka di rumah, ya. Karena RTS sudah saya bagi semua kan? Nah, itu dibaca, dibagi-bagi, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, minggu depan kita Zoom, ya, kita Zoom. Nanti saya bagi link Zoom-nya melalui WA, ya. Saya ada di Jakarta tanggal 13 minggu depan. Baik, coba ini dalam materi komponen-komponen efektifan organisasi. Coba kita langsung ke studi kasus. Umpama ada satu kasus, ya. Ada satu kasus. Jadi ini grup A, ini grup B. Ya, nanti jawabannya silakan berargumen, ya. Biar saya bacakan soalnya. Pengembangan organisasi mahasiswa di Universitas ABC, umpama. Ya, kita nggak bisa bikin nama universitasnya Kak, nanti tersinggung sama universitasnya. Nah, di Universitas ABC terdapat berbagai organisasi mahasiswa yang berfokus pada pengembangan minat dan bakat mahasiswa serta kepemimpinan. Namun, beberapa organisasi di kampus tersebut mengalami kesulitan dalam mengelola dan pengembangan anggota mereka. Organisasi-organisasi ini sering menghadapi kesulitan dalam hal mempertahankan anggota, kurangnya program yang bervariasi, dan kurang sinerginya antar organisasi. Masalahnya, partisipasi anggota yang menurun, mengalami penurunan jumlah anggota aktif. Meskipun ada banyak mahasiswa yang menarik anggota bergabung, mereka sering sekali tidak terlibat secara konsisten dalam kegiatan organisasi. Kepemimpinan yang kurang efektif. Beberapa organisasi mengalami masalah dalam hal kepemimpinan yang kurang jelas. Pemimpin organisasi seringkali kesulitan dalam mengelola anggotanya dan tidak mampu menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan produktif. Kurangnya program inovatif, ya, kurangnya kolaborasi antara anggota organisasi. Tantangan dan pengembangan. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi anggota? Apa yang harus dilakukan?
program apa yang dapat dihadirkan, bagaimana membangun kolaborasi. Ya, nah, jadi permasalahan kan sekarang kurang minat daripada mahasiswa masuk organisasi. Di situ salah satu faktornya karena masih ada sistem kawan berkawan, nepotisme. Ya, nah contoh kecil. Setelah dia terjadi ketua OSIS, ya, maka dia kita suruh untuk menunjuk siapa yang cocok untuk menjadi tim kerja dia di OSIS itu, di organisasi siswa sekolah. Siapa yang cocok? Misalnya bidang kerohanian siapa, bidang olahraga siapa, bidang pentas seni siapa, dia langsung tunjuk. Setelah 1 bulan, saya sebagai kepala sekolah dengan PKS kesiswaan menagih program kerjanya apa pekerjaannya. Dan kita sebagai kepala sekolah dan wakil kepala kesiswaan itu transparan menyampaikan kepada siswa, uang OSIS kamu segini besarnya, harus bikin kegiatan. Nah, apabila ketua OSIS terpilih tidak menyiapkan programnya dalam 1 bulan, maka ketua OSIS terpilih itu harus dilengserkan, dipilih kembali, impeachment, public selection kembali, dipilih lagi untuk memilih ketua OSIS yang baru lagi. Nah, di situ, jadi organisasi kayak di kampus kita juga itu kita arahkan seperti itu, harus transparan. Kalau bisa semua anggotanya jangan kawan-kawan kompak. Nah, kemudian organisasi yang ada di sekolah atau di bukit tinggi itu harus diberi motivasi supaya dia bisa menemukan inovasi baru apa. Maka di sini perlu ada keterbukaan. Nah, jadi di situ karena adanya kawan berkawan, tidak adanya anggaran, sehingga mahasiswa menjadi vakum, ya, tidak bisa bikin kegiatan apa-apa. Dia bukan tidak bisa bikin kegiatan apa-apa, dia punya program, tapi tidak punya anggaran. Nah, salah satu anggaran itu, suntikan anggaran itu adalah motivasi. Nah, jadi studi kasus ini nanti saya bagikan kepada kalian semua, yang saya share melalui WA, itu nanti dijawab, ya, nanti pada waktu kita Zoom, ya, atau perkuliahan di pertemuan ke-7 sebelum semester, ya, ini nanti akan diujikan kepada kalian siapa yang bisa menjawab. Nah, seperti yang kita sampaikan kemarin, soal ujian tengah semester, ya, kita kompromi soal ujian semester, ujian tengah semester sudah saya siapkan. Mau berapa soal? 3 atau 5? Berapa? 5. Oke. Nanti soal ini saya kasih 5, di meeting juga saya kasih juga kunci jawabannya. Soal saya kasih kunci jawaban. Tapi jawaban yang saya kasih ini jangan itu ditulis bulat-bulat. Coba kamu pahami lagi, tulis rubah pakai kalimatmu sendiri. Makanya tadi di dalam pertemuan tadi, mata kuliah tadi, yang pertama di sini ada saya buat, ya. Nah, di sini faktor ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan level kognitif. Arti level kognitif apa? Di dalam perkuliahan, kognitif C1, to know, mengetahui, itu harus berhasil dalam pembelajaran. To understand, memahami. C2, C3, to apply. Apa yang kamu tahu, kamu pahami, kamu terapkan. Kemudian to analyze, kamu mampu menganalisa. Ya. Kemudian to sintes, kamu mampu merubah. Nah, makanya nanti kamu kalau sudah magang di sekolah-sekolah, apa yang perlu kamu rubah untuk yang lebih baik di sekolah itu, usulkan kepada kepala sekolah. Sampai kita mampu mengevaluasi dan sampai kita mampu menciptakan atau mengkreasi. Ya, itulah. Baik. Nanti soal-soal tadi itu untuk UTS saya kasih soal, saya kasih jawaban, saya suruh mengubah kembali. Nanti waktu skripsi kamu akan menggunakan banyak teori. Teori administrasi pendidikan menurut si A ini, administrasi pendidikan menurut si B ini, administrasi pendidikan menurut si C ini. Maka
Dari definisi ketiga di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah ini. Dari sekarang sudah dilatih. Makanya soal UTS saya kasih soal, saya kasih jawaban. Jawabannya harus kamu olah lagi pakai kalimatmu sendiri. Seperti itu. Demikian, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya mohon maaf karena saya ada urusan mau rapat dengan yayasan. Saya sudahi dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.